Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahmaputri Kusuma dengan NIM 19130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai LKM 5, Praktikum Kimia Organik. Jadi pada LKM 5 ini terdiri dari 15 soal yang mana saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari soal nomor 1, yaitu sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik dan berikan contohnya. Jadi untuk yang pertama yaitu jika reaksi substitusi elektrofilik yaitu reaksi yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan reaksi substitusi nukleofilik itu merupakan reaksi yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Kemudian reaksi substitusi elektrofilik ini memiliki muatan positif atau bermuatan netral, sedangkan untuk substitusi nukleofilik ini memiliki muatan yang negatif atau bermuatan netral. Kemudian untuk reaksi substitusi elektrofilik juga mengalami penambahan elektrofilik, dan reaksi substitusi nukleofilik ini nukleofil mengalami penambahan nukleofilik. Jadi untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Untuk reaksi substitusi elektrofilik itu yang pertama yang mana dapat terjadi pada senyawa aromatis yang biasanya disubstitusi oleh golongan halogen atau nitro. Selanjutnya, saya lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu tentukan dan beri contoh cara untuk menghitung rendemen hasil percobaan substitusi elektrofilik. Jadi, cara menghitung rendemen hasil percobaan reaksi substitusi elektrofilik ini dapat dilakukan dengan membagi massa rendemen yang didapatkan dengan massa rendemen teoritis. Untuk menghitung persentase rendemen, hasil bagi rendemen yang didapat dibagi dengan massa rendemen secara teoritis dikali 100%. Jadi rumusannya yaitu massa rendemen yang didapatkan dibagi massa rendemen teoritis dikali 100%. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini, serta mengapa benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa. Jadi alat-alat yang dibutuhkan yaitu penangas air, labu bulat, gelas kimia, termometer, kertas saring, pipa kapiler, corong pisah, adapter Claisen, gelas ukur, kaca arloji, spatula, Erlenmeyer, pipet tetes, statif dan klem, alat destilasi, magnetic stirrer, corong dan pemanas. Kemudian bahan yang digunakan yaitu asam nitrat atau HNO3 pekat, asam sulfat atau H2SO4 pekat, bromobenzena, aquades, es, dan etanol. Kemudian benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa atau bertindak sebagai pendonor elektron itu karena benzena ini memiliki elektron yang banyak atau kaya elektron pi, sehingga sangat mudah mendapat serangan elektrofilik. Namun meski demikian benzena mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sekilas benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron V di dalamnya. Sebutkan perbedaan yang dimiliki benzena dengan alkena ditinjau dari elektron V yang dimiliki. Jadi perbedaannya yaitu ikatan karbon pada benzena dan alkena terdiri dari ikatan pi dan ikatan sigma. Jadi berdasarkan teori ikatan valensi orbital, kedua jenis ikatan ini terbentuk karena adanya tumpang tindih antara orbital-orbital. Benzena memiliki ikatan rangkap yang berbeda dengan ikatan rangkap pada alkena. Hal ini karena ikatan rangkap atau elektron V pada alkena itu dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan ikatan rangkap pada benzena itu tidak bisa mengalami reaksi adisi, namun bisa mengalami reaksi substitusi. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, yaitu tuliskan pembentukan elektrofil dalam reaksi substitusi elektrofilik yang dikerjakan. Jadi, pertama yaitu pembentukan gugus nitro dengan mereaksikan HNO3 atau asam nitrat dengan asam sulfat. Kemudian, mekanisme yang terjadi dalam proses pembentukan gugus elektrofil NO2+ atau ion nitronium adalah sebagai berikut. Jadi, dapat dilihat pada slide itu H2SO4 bereaksi dengan HNO3, kemudian akan nantinya membentuk gugus elektrofil atau ion nitronium.
Kemudian soal nomor 6 yaitu jelaskan reaksi berikut. Jadi reaksi berikut merupakan reaksi substitusi elektrofilik yang terjadi pada benzena. Jadi benzena bertindak sebagai donor elektron yang mana akan mudah mengalami atau bereaksi dengan elektrofil atau penerima elektron. Jadi benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik yang mana kondisi ketika suatu elektrofil disubstitusikan untuk satu atom hidrogen pada cincin aromatik. Senyawa yang dihasilkan merupakan senyawa kompleks Phi, dan selanjutnya sepasang elektron Pi pada benzena itu berikatan dengan elektrofil dan akan menghasilkan ion arenium atau siklohexadienil kation. Jadi secara gambar itu elektrofil menyerang senyawa aromatik yaitu benzena, kemudian elektrofil tersebut menggantikan satu atom hidrogen. Jadi pada gambar yang kedua atau kompleks P itu mengalami stabilisasi, kemudian setelah stabil akan menjadi kompleks sigma. Kemudian soal nomor 7 yaitu jelaskan mekanisme reaksi yang terdapat dalam gambar yang disajikan pada lampiran di bawah. Jadi lampirannya berada di sebelah kiri. Jadi pada lampiran tersebut terjadi reaksi elektrofilik yang menyerang ikatan Pi pada senyawa organik untuk memicu terbentuknya kation intermediate. Setelah terbentuk, nukleofil akan menyerang dan terjadi dislokasi silyl group dengan suatu formasi alkena akibat dari nukleofil yang menyerang senyawa silikon. Kemudian untuk soal nomor 8, yaitu pada tahap awal yang dilakukan dalam percobaan ini adalah membuat campuran 5 ml asam nitrat pekat dengan 5 ml H2SO4 pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam penanas air dicampur es. Apakah atau jelaskan tujuan dari pelakuan ini. Jadi tujuannya yaitu untuk menurunkan suhu campuran tersebut, yang mana kondisi operasi pada reaksi tersebut harus pada temperatur kurang lebih 60 hingga 65 derajat Celcius. Oleh karena itu, campuran senyawa tersebut harus diturunkan suhunya dengan penanas es. Kemudian soal nomor 9 yaitu langkah yang ada pada nomor 8 dilanjutkan mengaitkan dengan adapter Claisen, termometer, dan pendingin dengan menggunakan statif dan krem 3 jari. Jelaskan tujuan dari langkah ini dan jelaskan apa yang dimaksud dengan adapter Claisen. Jadi tujuan dari langkah ini yaitu mendinginkan gas NO2 yang kemungkinan terbentuk dalam reaksi sehingga tidak mengalir bebas ke udara. Kemudian untuk adapter Claisen itu adalah alat yang dari gelas lancip standar yang mana digunakan dalam situasi atau kondisi yang membutuhkan lebih dari satu outlet dari labu alas bulat. Misalnya dalam reflux campuran reaksi kadang-kadang perlu untuk mengembunkan uap yang naik dan menambahkan reaktan ke dalam campuran pada waktu yang sama. Jadi dalam situasi ini salah satu sambungan atas adapter Claisen akan menuju ke kondensor dan satu lagi ke corong jatuh atau corong pemisah. Kemudian soal untuk nomor 10 yaitu jelaskan mengapa ditambahkan harus sebanyak 0,025 bromobenzena atau 2,65 ml bromobenzena ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok. Mengapa harus ditambahkan sedikit demi sedikit? Jadi penambahan bromobenzena ke dalam campuran asam nitrat dengan asam sulfat menyebabkan terbentuknya kristal putih kekuningan yang mengindikasikan bahwa ion nitronium sudah bereaksi dengan bromobenzena, membentuk senyawa bromonitrobenzena. Jadi penambahan bromobenzena dilakukan sedikit demi sedikit agar tumbukan partikel bromobenzena dengan gugus NO2+ atau ion nitronium tersebut menjadi sempurna. Kemudian penambahan bromobenzena dilakukan sambil dikocok dan menjaga suhu pada rentang 50-55 derajat Celcius. Selama penambahan dilakukan agar reaksi berjalan sempurna dan efektif sehingga terbentuk padatan bromobenzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal-gumpal. Baik, saya lanjutkan untuk soal nomor 11 yaitu suhu reaksi dijaga saat penambahan bromobenzena antara 50 hingga 55 derajat Celcius. Apa alasannya suhu dijaga pada suhu tersebut? Jadi, suhu dijaga di antara rentang 50 hingga 55 derajat Celcius agar reaksi dapat berjalan sempurna dan efektif sehingga ketika suhu dijaga pada rentang tersebut akan terbentuk padatan bromobenzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal.
Kemudian selanjutnya soal nomor 12, yaitu setelah adisi sempurna, campuran dibiarkan pada suhu di bawah 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Labu didinginkan pada suhu kamar dan campuran dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml air es. Jika sudah terdapat kristal nitrobomobenzena disaring dan kristal dicuci dengan air dingin dan dibiarkan sampel hingga kering pada kertas saring. Jelaskan mengapa perlu dicuci dengan air dingin. Jadi, tujuannya dicuci dengan air dingin ini adalah menghilangkan kontaminan dari kristal yang diperoleh. Kemudian, kristal tersebut nantinya akan dibiarkan pada kertas saring hingga kristal benar-benar kering. Kemudian untuk soal nomor 13, yaitu selanjutnya, kristal dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml. Lalu campuran dipanaskan sampai semua kristal larut. Lalu kristal dicuci dengan sedikit alkohol dingin dan dikeringkan. Apa tujuan langkah ini? Jadi tujuan langkah ini yaitu kristal yang telah diperoleh dengan penambahan air dingin tersebut ditambahkan dengan etanol 95% dengan tujuan untuk mengubah seperti M-bromonitrobenzena dan O-bromonitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena. Jadi kristal para-bromonitrobenzena disaring dan dicuci dengan alkohol dingin. Kemudian hal ini dilakukan karena kristal para-bromonitrobenzena memiliki kelarutan yang rendah dalam alkohol dingin, sedangkan ortho-bromonitrobenzena dapat larut dalam alkohol yang dingin. Selanjutnya, soal nomor 14, yaitu kedua induk cairan dicampur lalu diuapkan dalam penangas air sampai volume filtrat sepertiganya dan didinginkan pada suhu kamar. Bila terbentuk endapan bromonitrobenzena, kristal 2 dicuci dengan alkohol dingin dan dikeringkan, dicampur dengan kristal 1, lalu ditimbang dan diperiksa titik lelehnya dan bentuk kristal bromobenzena. Dengan cara bentuk kristal ini? Jadi, kristal yang diperoleh dimasukkan dalam labu Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dalam etanol 95% sebanyak 20 ml, sehingga menghasilkan larutan berwarna kuning. Penambahan etanol 95% bertujuan untuk mengubah produk sampingan seperti metabromobenzena atau ortho-nitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena, sehingga didapatkan hasil kristal yang lebih murni. Setelah kristal disaring, kemudian dilarutkan dalam 20 ml etanol 95%, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dengan suhu sebesar 7000 derajat Celcius yang bertujuan untuk mengubah produk sampingan seperti meta-bromonitrobenzena dan ortho-bromonitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena sehingga didapatkan kristal yang lebih murni. Selain itu, pemanasan juga bertujuan untuk mempercepat pelarutan sehingga kristal dapat larut dengan sempurna. Kemudian, untuk soal yang nomor 15, yaitu jelaskan tentang alat dan bahan serta langkah kerja sintetis substitusi elektrofilik senyawa allyl silane dan vinyl silane sesuai dengan naskah yang diberikan pada lampiran tes ini. Jadi, untuk yang pertama yaitu allyl silane, bahannya titanium tetaklorida diklorometana, larutan 3-metil 1-trimetilsilis 2-nonena, etilen oksida, natrium bikarbonat, ether, dan MgSO4. Kemudian alatnya yaitu glass beaker, penangas aseton, dan kromatografi. Jadi cara kerjanya yaitu titanium tetraklorida dalam 5 ml diklorometana didinginkan dalam penangas aseton es kering dan dipindahkan dengan jarum suntik ke dalam larutan 3-metil 1-trimetilsilir 2-nonena yang diaduk dan etilen oksida dalam 8 ml diklorometana di bawah nitrogen dalam es kering penangas aseton dan didiamkan selama 1 jam. Campuran dituangkan ke dalam 25 ml natrium bikarbonat dan diekstraksi dengan ether. Dan fase organik dikeringkan dengan FgSO4 dan diuapkan pada tekanan tereduksi. Reduksi di kromatografi pada silika gel untuk menghasilkan alkohol. Selanjutnya yaitu untuk senyawa vinyl silane, bahannya yaitu deuterium oksida, yodium 7-trimetilsilis 7-tetradesen, natrium hidroksida, ether, dan heksana. Kemudian alatnya yaitu glass beaker, soklet, kromatografi, dan spektrometri
massa. Jadi cara kerjanya deuterium oksida dan yodium ditambahkan ke dalam 7-trimetilsilil 7-tetradesen dalam 2 ml benzena dan campuran direflux selama 1,5 jam. Ditambahkan larutan natrium hidroksida, kemudian lapisan air diekstraksi 3 kali dengan eter. Lapisan eter kemudian dikeringkan dan dipekatkan. Kromatografi pada silika gel yang dielusi dengan heksana akan menghasilkan 177 mg 7-deutero 7-tetradesen yang merupakan 89% monodeuterasi sebagaimana yang ditekan dalam spektrometri massa. Nah, jadi sekian penjelasan saya terkait LKM 5 pada mata kuliah praktikum kimia organik ini. Jadi, mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan kata atau perilaku. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.